Ya, halo selamat pagi anak-anak. Welcome back to my channel. Di channelnya Pak Kris ya. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu adalah aku bersyukur untuk teman dan guruku. Nah, begitu. Oke anak-anak, kita mulai ya. Pertama, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Kenapa sih kok Tuhan tuh menciptakan manusia itu harus berbeda-beda? Ya karena supaya bumi itu indah. Coba kalau kamu lihat deh, di Indonesia ini ya, Tuhan menciptakan orang-orang Indonesia tuh banyak banget loh. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Betawi, Sunda, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi. Dan juga Tuhan menciptakan bentuk mereka, fisik mereka, warna mereka tuh beda-beda. Coba kalau sama semua. Ayo, kalau sama semua apa yang terjadi? Kamu keluar rumah ngelihatnya mukanya sama. Kamu keluar rumah ngelihatnya warna kulitnya sama. Semuanya sama kayak punya kamu. Pasti kamu bosen. Nah itu dia. Alasannya kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Yaitu supaya apa? Supaya kamu nggak bosen. Supaya juga manusia itu menjadi makhluk yang indah. Nah kembali. Aku bersyukur untuk teman dan guruku. Loh Pak Kris, kenapa sih aku harus bersyukur untuk teman? Kenapa aku harus bersyukur untuk guruku? Nah, nanti dijelasin. Oke, kita lanjut. Tujuan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda yaitu pertama, agar dunia menjadi lebih indah. Nah, seperti yang Pak Kris tadi bilang, kalau sama semuanya, berarti ya nggak ada yang indah. Semuanya sama. Semuanya sama. Terus apanya yang membedakan? Apanya yang indah? Nggak ada yang indah kan? Semuanya sama. Nggak ada yang bisa dibedain. Lah, akhirnya apa? Semuanya bosenin. Ngelihat-lihat itu sama aja. Ngelihat manusia ini sama aja. Ya sudah, nggak ada yang indah sama sekali. Semuanya sama soalnya. Itulah kenapa manusia diciptakan beda-beda. Yaitu kenapa? Supaya indah. Yang kedua adalah agar tidak bosan. Nah, seperti Pak Kris tadi bilang, yaitu kalau kamu ketemu sama orang lain yang berbeda sama kamu, maka kamu nggak merasa bosan. Kamu malah justru melihat, wah unik ya. Nah, ayo, kalau kamu ngelihat temenmu semua cantik sama ganteng, nah kamu bisa mengatakan itu cantik sama ganteng kan karena beda sama kamu. Mereka punya wajah yang berbeda, kulit yang berbeda. Makanya kamu bisa bilang mereka ganteng atau cantik. Nah, coba kalau sama. Kamu ganteng. Loh, kalau kamu ganteng berarti aku ganteng dong. Kita sama dong. Ah, bosen lah. Loh, kan? Gara-gara ndak sama. Tapi kalau berbeda, loh, wis lah. Loh, api indah semuanya. Yang ketiga, agar manusia saling bisa mengagumi. Mengagumi itu apa? Mengagumi itu eh, memuji, menyukai, loh kan? Terus suka apa? Kalau ngelihatnya tuh kayak suka banget. Nah, itu namanya mengagumi. Karena apa? Karena perbedaan tadi bisa membuat kita mengagumi. Kalau sama semua, apa yang mau dikagumi? Lalu yang keempat, agar manusia bisa saling menghargai. Nah, ini ya anak-anak ya. Yang namanya perbedaan itu ndak boleh dihina. Tapi harus diapain? Harus dihargai. Harus dihormati. Makanya kalau melihat teman-teman kalian yang berbeda dengan kalian, jangan dihina, tapi dihargai, dikagumi. Karena apa? Mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Mereka sama-sama indah. Nah, yang kelima, agar manusia bisa saling membantu. Loh, kok bisa gitu Pak Krus? Kenapa? Karena setiap manusia butuh manusia lain.
Dan manusia punya kemampuannya sendiri-sendiri. Makanya supaya manusia itu bisa saling membantu. Perbedaan itu ya bisa saling membantu loh. Kalau misalnya kamu cowok, kamu kan kuat. Nah, kamu bisa membantu cewek-cewek ngangkat barang atau apapun lah itu. Terus cewek-cewek, kamu kan lebih lembut daripada cowok-cowok. Nah, kamu bisa memberikan bantuan seperti apa? Kasarannya kayak ibaratnya membantu memecahkan masalah, membantu dengan mengerjakan PR, membantu belajar bersama itu. Coba kalau semuanya sama, nggak ada yang bisa saling dibantu. Next ya. Nah, lah ini dia. Mengapa sih kita harus berteman? Satu, agar kita tidak sendirian. Coba siapa di sini yang nggak punya temen? Ngangkat tangannya, acung tangan. Ayo, yang nggak punya temen. Pasti punya teman semua toh? Loh, iya. Harus punya temen. Biar apa? Biar nggak sendirian. Coba kalau kamu nggak punya temen, celingak, celinguk, celingak, celinguk, nggak tahu mau ngajak ngomong siapa. Akhirnya apa? Bingung, bosen, nggak seru. Coba kalau ada temen. Loh, kamu nggak sendirian. Mau cerita bisa, bermain bisa, belajar bareng pun bisa. Itu harus dilakukan bersama teman. Yang kedua, agar dapat hidup bahagia. Nah, kalau kamu hidup sendirian, kamu nggak akan bahagia. Kayak tadi Pak Kris bilang, coba Pak Kris tanya, kalau kamu lagi main sama temen, seneng nggak? Bahagia nggak? Ayo, pasti bahagia kan? Nah, sama. Kalau kamu nggak punya temen, mau main sama siapa? Pasti sedih. Pasti tidak bahagia. Ya itulah kenapa kamu harus berteman supaya kamu bahagia. Lalu agar bisa saling tolong menolong. Nah, ini tadi yang Pak Kris bilang. Kalau punya teman enak, bisa tolong menolong. Jadi kamu bisa mengerjakan ini, kalau tidak bisa dibantu sama temanmu. Kalau misalnya temanmu tidak bisa, kamu bantu temanmu gitu. Lalu agar bisa bermain belajar bersama. Yang berikutnya adalah agar kita bisa saling menyayangi sesama manusia. Ayo, tadi Pak Kris bilang apa? Perbedaan itu bukan dijelek-jelekan, tapi dihargai. Kalau kamu bisa menghargai perbedaan, maka kamu bisa menyayangi sesama manusia. Bukan menyayangi, bukan artinya, pacaran. Bukan. Bukan. Menyayangi sebagai teman. Artinya apa? Kamu hidup rukun sama temanmu. Kamu bersahabat. Kamu saling mengasihi. Kamu perhatian sama temenmu, itu namanya menyayangi teman. Itu baru anak Tuhan yang jempol gitu. Next ya, kita harus bersyukur untuk teman. Nah, tadi Pak Kris bilang apa? Itulah alasan kenapa kita harus bersyukur untuk teman. Karena teman itu sudah mengisi hidup kita. Karena teman itu sudah membuat kita bahagia. Karena teman itu mengajarkan kita untuk apa? Menghargai perbedaan. Jadi, kita harus bersyukur karena punya teman. Yang terpenting apa? Kita harus bersyukur punya teman. Kenapa? Karena teman membuat kita tidak hidup sendirian. Nah, oke? Oke. Berikut, ini tadi mengapa harus bersyukur untuk teman? Karena dengan adanya teman, hidup kita tidak kesepian. Karena dengan adanya teman, kita akan selalu terbantu saat kesusahan. Karena dengan adanya teman, kita bisa berbagi saat susah
dan senang. Jadi kalau berteman, jangan cuma mau senangnya tok. Kalau pas seneng, nolongin. Kalau pas seneng, berteman. Tapi kalau pas susah, ditinggalin. Nggak boleh gitu. Namanya menyayangi teman, yaitu harus selalu ada bersama saat susah maupun suka. Jadi kalau temennya kamu lagi sedih, ya kamu hibur. Kalau misalnya temenmu lagi seneng, kalau kamu lagi seneng, ya harus seneng bareng-bareng. Lalu, karena dengan adanya teman, hidup kita bisa bahagia. Nah, ini berikutnya. Bersyukur untuk guru. Lah, Pak Kris, kenapa sih kok harus bersyukur untuk guru? Ini dijelasin. Lah, mengapa kita bersyukur untuk guru? Satu, karena guru sudah mengajar kita. Coba bayangin deh, kamu masuk sekolah, tapi nggak ada bapak ibu guru. Ayo, terus kamu mau belajar sama siapa? Sama ibu kantin. Ayo, masa mau belajar sama ibu kantin? Atau mau belajar sama Pak Kebon? Atau mau belajar sama Pak Satpam? Ini nggak mungkin toh. Nanti kalau kamu belajar sama ibu kantin, kamu diajarin jualan malahan. Kalau kamu belajar sama Pak Satpam, kamu diajari apa? Diajarin jaga malam, diajarin jaga sekolahan. Ayo. Kalau misalnya kamu belajar sama Pak Kebon, diajari apa? Diajari nyapu, diajari bersih-bersih. Lah, itu boleh, enggak apa-apa. Tapi di lain waktu. Nah, kenapa harus bersyukur untuk guru? Karena apa? Karena dengan adanya Bapak Ibu guru, kamu bisa belajar. Nah, kamu harus bersyukur itu. Karena kalau ada guru, Bapak Ibu guru bakalan mengajar kalian. Jadi kalian dapat ilmu, kalian bisa pinter, terus kalian bisa berprestasi. Itu makanya harus bersyukur. Yang kedua, karena membuat kita menjadi pintar. Nah, yang berikutnya, ini karena guru sudah menjadi orang tua bagi kita di sekolah. Anak-anak, kamu itu punya 2 orang tua. Papa mama di rumah, bapak ibu guru di sekolah. Kalau orang tua di rumah itu siapa? Papa mama. Kalau orang tuamu di sekolah itu siapa? Bapak ibu guru. Loh, kenapa gitu Pak Kris? Kan mereka nggak ngelahirin aku. Nah, beda. Kenapa guru disebut orang tua di sekolah? Karena ketika kamu di sekolah, yang menjaga kamu adalah bapak ibu guru. Yang bertanggung jawab untuk kamu siapa? Bapak ibu guru. Jadi kalau ada apa-apa sama kamu di sekolah, ya yang tanggung jawab siapa? Bapak ibu guru. Karena apa? Karena bapak ibu guru adalah orang tua kamu di rumah. Itulah kenapa kamu harus bersyukur. Nah, ini tadi kita harus mengasihi teman dan guru supaya hidup kita tuh bisa damai, supaya bisa bahagia, banyak temen, terus kamu juga bisa dapat ilmu, dapat pelajaran, jadi pinter. Itulah kenapa kamu harus bersyukur. Dan ingat, walaupun kita berbeda-beda, mau dari Jawa, Cina, terus atau misalnya Papua, Sunda, Kalimantan, dan sebagainya, maupun berbeda agama, tetap harus menghargai, harus saling apa? Menyayangi. Ingat, kamu kalau bersyukur untuk teman-teman dan gurumu, kamu harus tetap mengasihi, tidak boleh memusuhi. Oke? Nah, sampai sini dulu video pembelajarannya. Minggu depan kita akan ketemu lagi di channel YouTube ini dengan membahas yang lain tentang materi ini. Oke ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.